Halo saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti bencana alam. Apakah ini datang dalam bentuk COVID-19? Apakah ini datang dalam bentuk kekacauan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang memanas lagi saat serangan drone antar dua negara ini terjadi? Apakah bencana ini adalah bentuk konflik Israel-Palestina yang semakin memburuk dan akhirnya melibatkan hal-hal yang seperti Presiden Prabowo kemarin mengatakan bahwa akan mengakui kedaulatan Israel jika ternyata Palestina mendapatkan kedaulatan sebagai sebuah negara yang akan berdiri sendiri. Ini jadi sebuah perkara. Mari kita akan lihat, dan apakah ini semua akan ditutup dengan bencana alam yang sangat dahsyat. Oke Mas Denny, gimana nih terkait himbauan Kementerian Kesehatan yang mengimbau terkait adanya penyakit seperti COVID-19? Bukan seperti itu memang COVID-19, Iya, maksudnya tapi tuh sedang variannya berbeda. tinggi-tingginya. Iya, Itu mungkin saya kira sebenarnya itu satu hal yang memang harus dilakukan oleh pemerintah, tapi pemerintah pun mengatakan tidak perlu khawatir karena ini bukan COVID yang seperti dulu. Pun masyarakat ini sudah dilakukan vaksin, sehingga apapun yang ada, ini diharapkan untuk mencegah agar mereka ini tetap bisa beraktivitas dan juga ingin menyampaikan bahwa tidak perlu muncul ketakutan yang berlebihan. di Asia Tenggara kan mungkin terutama mungkin daerah Singapura atau Malaysia sudah ada himbauan mungkin Ya. kalau di Indonesia sendiri mungkin sampai sekarang belum ada himbauan yang begitu. Indonesia ini orangnya absurd, masih percaya COVID itu adalah konspirasi. Dan mengingat pemerintah pun sekarang ini banyak orang-orang yang aktif di sosial media yang anti pemerintah, maka saya melihat bahwa nanti akan muncul sebuah gerakan yang tidak mempercayai pemerintah hanya karena ya mereka mengatakan ini COVID akan terjadi, tapi malah akan meningkatkan COVID dengan tinggi dan diberitakan dengan sangat bombastis. Orang-orang akan takut, sehingga nanti akan terjadi kekacauan dalam bidang ekonomi dan juga kesibukan sehari-hari. Berarti terkait himbauan itu mungkin masyarakat Indonesia mengiranya itu hanya komersil untuk pemerintah saja atau gitu. Saya kira ada kemungkinan begitu. Padahal pada kenyataannya ini memang akan terjadi. Tapi dari pemerintah sendiri udah menyiapkan gak sih mungkin ada untuk ini akan datang COVID? Oh sudah. Dan mereka tahu sekali bahwa ya ini adalah satu hal yang memang harus diwaspadai, terutama kepada ya bayi-bayi yang lahir setelah tahun 2023 ya, yang selama rentang waktu 2 tahun ini mungkin belum divaksin dan sebagainya. Apakah ini akan terjangkit atau tidak? Ini satu hal yang masih akan dipertanyakan. Akan menyeruak gak sih mungkin ada korban mungkin walaupun memang masyarakat Korban ada tapi nggak sampai sekian orang meninggal dunia. Saya kira ini hanyalah sebuah pandemi sama seperti saat musim pancaroba banyak orang batuk, pilek dan sebagainya. Nggak akan muncul hal-hal yang akan ditakutkan seperti terjadi di masa-masa yang lalu. berarti mungkin masyarakat sudah menganggap ini sebagai hal biasa gitu. Ya karena COVID-nya pun ini akan meninggalkan satu gejala yang nggak seperti COVID dulu. Mungkin seperti orang flu tulang atau flu saja yang dengan istirahat dan juga menerapkan pola hidup sehat ini akan kembali pulih. Tapi mungkin ada masyarakat tetap waspada gak sih walaupun Iya ya, cuek. karena kemarin pun saya membuat konten ada sebuah ketakutan di Agustus ini akan merebak COVID dan akan di lockdown. Nah ketakutan itu bisa saja digaungkan oleh pihak yang nggak bertanggung jawab untuk menimbulkan kepanikan sehingga ada panic buying atau panic selling yang akan menguntungkan orang-orang yang mengembuskan gosip ini tadi. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Akan jadi pemberitaan nasional gitu. Oh iya jelas, tapi nggak sampai satu tragedi yang akan diberitakan. Ini akan menjadi sebuah hal yang mengandung ketakutan, teror oleh media-media yang mungkin nggak terlalu terkenal akan mendatangkan penonton. Dan hal seperti ini sangat mungkin untuk digoreng dan terus kemudian diberitakan dengan terlalu berlebihan.
Nah ini mungkin negara asalnya mungkin dari Cina lagi kah emang yang jadi pusat? Memang dari China kan. maksudnya Kemarin tuh itu dari China, dari China, turun ke dari Hong sana. Kong, terus kemudian ke Singapura, Malaysia, sekarang sampai ke Indonesia. Tapi kenapa pemerintah mungkin belum ada dari presiden? mungkin Oh sudah sendiri dari Pak Menkes sudah sampaikan mungkin bahwa belum ada signifikan maksudnya Mas. ya karena nggak ingin menimbulkan kepanikan yang berlebihan, karena memang COVID ini sebenarnya pun sebelum diumumkan ini COVID itu masih ada dan kita masih terkena, tapi nggak pernah diberitakan karena itu seperti flu lain. Jadi kalau saya kira seperti saat kemarin COVID itu ada, kita akan tahu COVID ini akan menjadi penyakit kebanyakan orang. Ya kita pun akan kena COVID dan tetap pergi ke sekolah, beraktivitas, pergi ke kantor dan sebagainya. Tapi karena ini sesuatu yang muncul lagi, variannya mungkin baru ada di saat-saat sekarang, diberitakan orang-orang menjadi panik dan ya semua orang kan mencoba untuk menarik panikan menjadi sebuah potensi keuntungan. Oke, berarti pemberitaan itu apakah memang nantinya akan disetting terkait hal tersebut? Pemberitaan harus disetting untuk di tone down karena sekarang ini ketakutannya terlalu berlebihan. Seharusnya nggak perlu ketakutan yang berlebihan karena pada kenyataannya seperti saya memiliki sanak famili yang juga sedang pergian ke Bangkok, ke Vietnam. Ini mereka baik-baik saja dan di sana nggak terjadi sebuah lockdown atau apapun. Sehingga kalau menurut saya hal seperti ini nggak usah terlalu panik. Tapi ya namanya YouTube jangan cuma nonton Denny Darko, Intense atau Unlock, nonton. Tapi kita harus nyari berita-berita berbahasa Inggris untuk mengetahui apa yang terjadi secara real time yang ada di luar sana. Apakah ada selain COVID mungkin ada muncul lagi? Nah, ada, kalau itu ada. Nah, ini akan jadi mungkin pembahasan yang lainnya. Kalau itu malah harus kita takutkan. Itu mungkin akan muncul nanti di menuju ke akhir tahun, tapi ini semua mungkin malah akan tadi itu kalau sesuatu berbahaya malah itu akan ditutupi. Dan ini yang harus diwaspadai. Dan ini bisa juga akan memiliki sebuah apa ya kalau kita bilang itu barengan dengan tahun yang juga dipenuhi oleh bencana pula. Tahun ini mungkin ada sesuatu yang bencana yang mungkin orang tuh memakan banyak korban atau selain mungkin virus tadi ada. Saya kira kalau bencana yang bencana alam itu akan terjadi secara sporadis, memakan, jadi akan besar kalau dijumlahkan secara bersamaan. Tapi tragedi yang terjadi seperti kecelakaan pesawat dan sebagainya ini sangat mungkin terjadi di menuju akhir tahun. Harapannya ini bisa dicegah dan kita akan tahu bahwa hal seperti ini itu sebenarnya terjadi karena human error dan bisa dilakukan pencegahan sebelumnya. Di bulan ini mungkin ada Sesuatu yang terjadi kalau di bulan Juni belum ada sesuatu yang akan sangat besar. Kecelakaan moda transportasi akan ada tapi transportasi darat dan ini masih akan bisa dicegah jika menuju ke sesuatu yang akan lebih mengerikan lagi. Kalau untuk Cuaca sih semuanya ini tetap seperti ini ya. Harusnya musim panas tapi hujannya pun itu ternyata kemaraunya basah. Tetap akan menimbulkan bencana kecil ya, kemacetan, terus kemudian banjir di beberapa spot di kota besar yang akan membuat perekonomian ini akan terhambat. Tapi secara tragedi nasional ini nggak akan terjadi apa-apa. Ada sampai terjadi tsunami nggak sih? Tsunami kayaknya enggak. Kalaupun ada itu tsunami kecil yang nggak akan mengancam jiwa. Nah itu kan untuk. Tapi di luar negeri ada. Untuk ekonomi kan sekarang banyak disorot terkait pekerjaannya. Mungkin apakah memang ekonominya pekerjaan juga? Ini karena menentuan Donald Trump dengan semua tantrumnya itu dan kondisi perekonomian yang terganggu karena supply bahan-bahan dasar yang mulai agak tersendat karena peperangan yang terjadi di Rusia, di Ukraina dan kepentingan pendukungan kepada Palestina dan Israel. Nah ini sampai kapan ekonomi? Saya kira nanti sampai bulan Agustus, September ini semua akan agak mereda karena perang juga butuh duit. Jadi kalau saya pikir nanti akan ada upaya untuk yuk kita gencatan senjata, kita cari duit dulu, terus nanti berantem lagi, perang lagi. Saya pikir nggak usah terlalu panik. Karena kalau kita panik, artinya sekarang panik, pas kejadian panik lagi. Nah, mendingan sekarang pura-pura gila aja nggak usah panik. Nanti pas kejadian barulah kita panik. Karena ya itu tadi, kalau ternyata sekarang panik nanti nggak kejadian kan rugi paniknya. Jadi kalau saya pikir tetap berpikir optimis. Lakukan apa yang kalian biasa lakukan dengan lebih baik lagi dan menabung lebih banyak. Apakah kalian setuju? Apakah ini adalah sesuatu yang juga menjadi ketakutan kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Kalian juga harus nonton tayangan di Intense Investigasi. Dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.